lambat, aku merekam, sialan. Ada pemberontakan yang sedang berkembang di dalam Rusia, dan bahkan para politisi Rusia sekarang secara terbuka memperingatkan tentang apa yang akan terjadi. Kita baru saja melihat salah satu peringatan paling tegas sejauh ini, dan itu datang dari kepala ekonom salah satu bank terbesar di Rusia. Tebak apa? Pria ini sebenarnya dulu pernah bekerja untuk Putin, memberi nasihat kepadanya tentang masalah ekonomi. Dan sekarang dia memprediksi kejatuhan rezim Putin dan kematian Putin sendiri. Sepertinya peringatan ini benar-benar membuat Putin terusik karena seseorang dari Kremlin secara pribadi menelpon bank dan meminta pria ini dipecat. Dan keesokan harinya, dia sudah pergi. Sekarang, sayangnya bagi Vladimir, ekonom ini tidak sendirian. Ada juga ahli strategi politik Rusia lainnya, analis militer, semuanya menyerukan hal yang sama. Jutaan orang Rusia tidak ingin perang ini berlanjut. Dan sementara Putin menghadapi semua itu, Ukraina baru saja menyerang Moskow lagi dengan serangan yang menyebabkan pemadaman listrik sepanjang hari di ibu kota Rusia. Para elit Moskow duduk dalam kegelapan karena Rusia tidak bisa menghentikan drone yang diluncurkan Ukraina. Jadi, mari kita bahas semua itu, dimulai tentu saja dengan berita terbesar. Peringatan itu datang dari seorang pria yang sangat dekat dengan Putin. Nama pria ini adalah Andrei Klopyak, dan dia merupakan bagian dari tim ekonomi Rusia dari tahun 2008 hingga 2014, menjabat sebagai Wakil Menteri Pembangunan Ekonomi. Setelah itu, dia menjadi kepala ekonom untuk bank milik negara terbesar yang bernama VEB. Ini adalah Bank Pembangunan Negara Rusia, lembaga milik negara utama yang mendanai proyek infrastruktur dan industri besar di negara itu. Dia telah menjabat sebagai kepala ekonom selama 12 tahun terakhir. Dan sekarang, sayangnya, sepertinya nasihatnya sudah tidak dibutuhkan lagi, karena dia mengatakan hal-hal yang membuat Putin terlalu takut. Sekarang kita akan membahas prediksi pastinya sebentar lagi, tapi ini adalah bagian yang penting. Bahkan Ukraina pun menyadari apa yang dikatakan oleh kepala ekonom ini. Ukraina tahu bahwa Putin hanya akan menghentikan perang ini ketika biaya untuk melanjutkan perang menjadi terlalu besar baginya secara pribadi, ketika posisinya sendiri terancam jika terus melanjutkan perang. Dan ini adalah sesuatu yang baru saja dikonfirmasi secara terbuka oleh mantan Menteri Pertahanan Ukraina. Dengarkan cuplikan singkat berikut ini. Saya pikir kita akan mampu menghentikan Rusia dengan kekuatan kita, organisasi, asimetri, dan kemitraan dengan negara-negara barat. Perang itu akan menjadi tidak berarti bagi Rusia. Mereka tidak akan bisa mencapai apapun secara strategis, dan setiap hari kelanjutan perang akan sangat berbahaya bagi mereka. Berpotensi sampai ke tingkat kehancuran dan krisis besar serta. Pada saat ketika Putin, atau lebih tepatnya bukan Putin, pemerintah Rusia akan memahami bahwa ada ancaman eksistensial, dan mereka akan berhenti tanpa mendapatkan keuntungan strategis apapun, tanpa mencapai satu pun tujuan strategis mereka. Dan kemudian akan ada gencatan senjata dan perdamaian di Ukraina. Itulah yang menanti kita. Tapi sebelum itu, tentu saja, kita akan menghadapi masa seperti neraka, masa-masa sulit, banyak tantangan, dan banyak perubahan. Tapi pada akhirnya, berkat rakyat Ukraina yang bijaksana dan berani, kita akan mampu mencapai semua ini. Kita bisa mendapatkan semua itu. Inilah yang sebenarnya diprediksi oleh Andrei. Dia mengatakan, jika Putin, atau saya kira jika Rusia terus berjalan di jalur yang sekarang, Rusia akan kalah, dan itu bisa menyebabkan krisis sosial yang dramatis. Saya ingin menunjukkan kepada kalian presentasi yang dia berikan, karena inilah presentasi yang menyebabkan dia dipecat. Oke, jadi dia membuat presentasi ini pada bulan Mei lalu, dan judulnya adalah Ekonomi Rusia dan Tantangan Geopolitik. Dan presentasi itu disampaikan di klub Nikitsi. Sekarang, klub ini memang secara khusus dibuat untuk pejabat tinggi Rusia dan para penasehat agar mereka bisa berkumpul dan berdebat tentang ide-ide sehingga mereka bisa memutuskan jalan terbaik untuk negara. Dan itu penting, karena orang ini bukan anti-Putin atau dia tidak mengkritik Putin. Dia pada dasarnya memperingatkan tentang sesuatu yang menurutnya bisa merugikan Rusia. Artinya, dia ingin memberitahu orang lain tentang hal ini agar mereka bisa mencari cara untuk menghindarinya. Tapi rupanya peringatannya itu, kamu tahu, agak terlalu mengusik Putin. Jadi biar saya tunjukkan beberapa pernyataan kunci dari presentasi itu. Jadi yang pertama, setelah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pada tahun 2023 dan 2024, ekonomi Rusia melambat pada tahun 2025. Dan jika dilihat dari ekspektasi, tahun ini pertumbuhan ekonomi Rusia bahkan akan berada di bawah tingkat pertumbuhan Amerika Serikat dan Ukraina yang sedang kita hadapi dalam konfrontasi militer dan politik. Jadi sekali lagi, tahun 2023 dan 2024 pada dasarnya adalah Rusia seperti sedang mabuk oleh uang yang digelontorkannya sendiri. Seperti Vladimir Putin yang mencetak begitu banyak uang atau mengalirkan begitu banyak dana ke sektor pertahanan sehingga ekonominya tumbuh. Tapi sayangnya, kita semua tahu bahwa ini bukan solusi jangka panjang dan itulah yang sedang terjadi.
Tapi mari kita lanjutkan dengan komentar-komentar lain dari presentasi tersebut. Kita sedang kalah baik dalam persaingan teknologi maupun ekonomi di dunia. Bahkan kita kalah bukan hanya dari Tiongkok dan Amerika Serikat, tapi dalam beberapa hal bahkan dari Ukraina. Betapapun tidak menyenangkannya bagi saya untuk mengakuinya secara pribadi, itu adalah kata-katanya, omong-omong. Tapi seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas, orang ini bukanlah seseorang yang pro-Ukraina atau pro-Amerika Serikat. Dia sangat pro-Rusia dan dia sedang mencoba memperingatkan tentang sesuatu yang akan datang. Itu seperti saya marah pada timbangan kamar mandi saya karena menunjukkan bahwa saya kelebihan berat badan. Itu bukan masalah timbangan. Tapi mari kita lanjutkan, Dia melanjutkan dengan mengatakan, kita tidak akan memenangkan persaingan dalam perang atrisi ini. Kita memelihara ilusi bahwa segalanya di sana akan runtuh. Di sana maksudnya Ukraina. Itu belum runtuh dan tidak akan runtuh. Sementara itu biaya kita sendiri terus meningkat. Menurut survei publik, situasi layanan kesehatan semakin memburuk. Sektor sains dan teknologi kita sangat tidak merata. Kita memang punya terobosan di beberapa bidang, tapi secara keseluruhan menurut saya kita kalah dalam persaingan ini, bukan memenangkannya. Sekarang, sistem layanan kesehatan Rusia sebenarnya sangat kacau. Dan sebenarnya saya sudah memasukkan ini ke daftar saya untuk dibuatkan video suatu saat nanti. Tapi situasinya begitu buruk sehingga Rusia sekarang melompati tahapan pendidikan mahasiswa kedokteran, bukan sekedar mempercepatnya agar mereka bisa langsung terjun ke lapangan dan menjadi dokter, karena Rusia sangat membutuhkan dokter. Dan itu menciptakan banyak masalah, karena sekali lagi orang-orang ini bukan seperti dokter pada umumnya. Mereka belum mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan seperti seluruh pendidikan yang lengkap. Dan itu sudah menjadi masalah. Tapi di atas itu, karena kekurangan dokter ini, beberapa dari dokter ini begitu kelelahan dan dibayar rendah sehingga mereka meninggalkan Rusia bahkan setelah itu. Kamu tahu, mendapatkan gelar dokter jalur cepat yang menyebabkan banyak masalah. Dan tentu saja, wilayah-wilayah yang diduduki menderita jauh lebih parah daripada daerah-daerah terpencil di Rusia. Dan daerah-daerah terpencil itu juga menderita jauh lebih parah dibandingkan kota-kota elit di Rusia. Namun demikian, masalah ini menyebar dan menjadi sangat buruk. Dan ini adalah sesuatu yang bahkan para elit negara pun sekarang membicarakannya. Jadi, ini benar-benar sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Putin. Tapi mari kita lanjutkan karena prediksi ini benar-benar menakutkan bagi Putin. Dia mengatakan ekonomi akan bertahan, tetapi krisis sosial mungkin muncul. Dan tepat ketika tidak ada yang benar-benar mengharapkannya. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa tidak ada yang mengharapkan revolusi Februari juga. Sekarang, revolusi Februari adalah revolusi yang terjadi pada tahun 1917. Jadi, tepat ketika Perang Dunia sedang berlangsung dan revolusi Rusia benar-benar dimulai, banyak orang setuju bahwa inilah revolusi pertama yang memicu revolusi Rusia, revolusi Bolshevik. Yang pada dasarnya, kamu tahu, menciptakan Uni Soviet, mengubah Rusia menjadi negara komunis. Tapi yang lebih penting bagi Putin, setelah revolusi Rusia, Tsar Rusia Nikolai yang kedua, saya rasa tepat setelah revolusi Februari, dia turun tahta pada bulan Maret. Dan kemudian saya rasa kalian semua tahu apa yang terjadi setahun kemudian. Dia dan keluarganya ditembak mati oleh kaum Bolshevik hanya setahun kemudian. Jadi dia membandingkan situasi saat ini dan arah Rusia menuju tahun 1917 saat revolusi Februari yang bisa menyebabkan kehancuran total Rusia. Sekarang dia memang mengatakan bahwa dia tidak memprediksi kehancuran Rusia, tapi dia memprediksi hal-hal yang jelas-jelas mengkhawatirkan. Jadi, lihatlah prediksi terakhir yang dia sampaikan dalam presentasi ini. Saya percaya Rusia tidak akan runtuh, tapi saya hampir yakin bahwa kita akan menghadapi krisis sosial. Kita tidak akan runtuh secara ekonomi, tapi ketertinggalan kita akan terus bertambah dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Nah, ini sudah cukup karena ternyata menurut media Rusia, omong-omong, ini bukan informasi yang kita dapatkan dari media Barat atau media Ukraina. Media Rusia menerbitkan sebuah laporan yang mengatakan bahwa dia telah dipecat dan mereka tidak bisa mendapatkan pernyataan dari bank mengenai alasan pemecatannya. Namun, seseorang yang dekat dengannya di bank secara anonim mengatakan kepada media Rusia bahwa dia dipecat karena ada panggilan langsung dari Kremlin setelah presentasi ini. Jadi presentasi ini baru-baru ini diliput oleh Moscow Times dalam bahasa Rusia. Jadi saya kira masyarakat Rusia jauh lebih banyak membaca itu. Jadi setelah presentasi itu diliput oleh publikasi tersebut, dia benar-benar dipecat hanya 2 hari setelahnya. Jadi ketika ini menjadi berita besar di dalam Rusia, Putin tidak bisa membiarkan orang ini tetap berkuasa atau berada di posisi penting. Jadi saya kira Putin sendiri yang menelpon bank dan meminta agar dia dipecat. Sekarang, jika saya boleh berspekulasi, saya akan mengatakan bahwa menyebut tahun 1917 mungkin adalah hal yang membuat orang ini jatuh. Karena Putin mungkin masih bisa menerima beberapa kritik tentang ekonomi, tapi saya rasa dia tidak akan terima jika ada yang membicarakan tentang Tsar yang jatuh dari tahtanya lalu dibunuh. Karena Putin sangat fatalis. Apakah itu kata yang tepat? Maksudnya, dia sering memikirkan tentang kematian. Dan ini adalah sesuatu yang kami pelajari dari orang-orang yang dulu bekerja sangat dekat dengan Putin, seperti pada masa jabatan pertamanya, kedua, bahkan ketiga. Lihatlah laporan ini. Ini adalah berita lama, tapi saya ingin membagikannya kepada kalian karena ini berkaitan dengan apa yang sedang kita bicarakan. Mimpi terburuk Putin sebenarnya adalah video kematian Gaddafi, bukan pembunuhan, melainkan kematian.
Menurut sumber yang dekat dengannya, yang sebenarnya bersama dia pada saat itu, Putin sangat terganggu oleh kematian diktator Libya tersebut, sehingga dia menghabiskan berjam-jam menonton rekaman Gaddafi ditangkap dan dibunuh berulang kali. Dia jelas merasa dirinya seperti Gaddafi, dan dia takut suatu hari nanti dia mungkin akan berakhir seperti itu juga. Sekarang setelah kamu tahu informasi ini, menurutku masuk akal kenapa Putin sangat takut dibandingkan dengan tahun 1917 ketika Tsar Rusia terakhir dibunuh. Mungkin saja, sekali lagi ini cuma teori saya, karena hal ini memang jadi perhatian besar saat itu. Banyak orang membicarakan bagaimana Putin benar-benar terobsesi dengan apa yang terjadi di Libya. Selain itu menurutku, banyak keputusannya dibuat untuk mencegah apa yang terjadi di Libya terulang di Rusia. Jadi dia tidak ingin ada semacam Arab Spring. Namun sayangnya bagi si Vladimir itu, orang bernama Klepak ini bukan satu-satunya yang mengemukakan teori ini. Ada orang lain di dalam Moskow yang juga mengatakan hal yang sama. Baru-baru ini kami membahas bagaimana wali kota Moskow sendiri pada dasarnya mengatakan bahwa ekonomi akan runtuh jika Putin melanjutkan mobilisasi. Dengarkan klip singkat ini karena saya ingin menunjukkan bahwa berita ini sebenarnya sedang menjadi berita besar di dalam Rusia. Kami terus-menerus mendengar pembicaraan. Kami terus-menerus mendengar pembicaraan tentang perlunya memobilisasi segalanya untuk mengubah seluruh ekonomi menjadi ekonomi perang dan sebagainya. Namun, ekonomi modern tersusun secara berbeda. Jika tidak ada ekonomi masa damai, jika tidak ada pajak, tidak ada pendapatan pribadi, dan situasi politik benar-benar berbeda, kita tidak akan berhasil dalam perang. Sekarang perlu diingat, ada rumor tentang pria ini, wali kota ini, yang akan menjadi penerus setelah Putin. Dia diprediksi akan menjadi presiden berikutnya, orang berikutnya yang berkuasa. Jadi jelas, seseorang yang berkuasa. Dan sekali lagi, dia sebenarnya tidak menyerang Putin secara langsung. Dia bahkan tidak mengkritik perang itu sendiri. Dia hanya mengatakan bahwa, hey, jika kita melakukan mobilisasi, kita akan kalah perang. Jadi dia mengkritik keputusan yang mungkin akan segera diambil oleh Putin. Dan sekarang setelah seorang wali kota membicarakan hal ini, kita punya blogger perang lain yang membicarakan hal yang sama. Dengarkan ini. Pernyataan dari Wali Kota Moskow. Pernyataan wali kota Moskow Sergei Sobyanin bahwa militerisasi ekonomi bisa menghancurkan negara perlu diperiksa secara cermat dan dalam konteksnya. Apa sebenarnya maksudnya? Kami memahami bahwa waktu dan berkurangnya sumber daya yang digunakan untuk perang sedang menjadi faktor utama. Dengan kata lain, memperpanjang perang berarti semakin mencekik kenegaraan Rusia, belum lagi di bidang sosial dan sebagainya. Lalu kita punya komentator ahli strategi politik Rusia lainnya yang membicarakan bahwa sebenarnya ada jutaan orang Rusia yang tidak vokal, tetapi mereka menentang perang. Lihatlah pernyataan ini. Nama komentatornya adalah Sadaf, dan dia mengatakan, narasi Yabloko menyoroti tema penting bahwa perdamaian lebih baik daripada perang. Sekarang, Yabloko juga baru-baru ini kita bahas. Ini adalah satu-satunya partai anti-perang di Rusia yang sekarang telah dilarang ikut serta dalam pemilihan yang akan berlangsung pada bulan September. Dan selain itu, omong-omong, ada beberapa politisi yang dipenjara selama 1 dekade hanya karena mereka menentang perang. Itu akan kita bahas nanti di video ini karena akan lebih masuk akal pada saat itu. Tapi itu adalah sesuatu yang perlu kamu ingat. Tapi mari kita lanjutkan dengan pernyataan ini. Perdamaian lebih baik daripada perang. Ini adalah tesis yang mendapat dukungan jauh melampaui dukungan untuk partai yang pada dasarnya hanyalah partai pinggiran. Bahkan, di antara pemilih Rusia Bersatu yang setia dan patuh, ada jutaan pria, jutaan orang, saya rasa itu maksudnya, dari kedua jenis kelamin yang diam-diam berbisik, kapan ini akan berakhir? Sudah saatnya untuk bernegosiasi. Kita sudah saling adu kepala seperti domba dan menumpahkan begitu banyak darah tanpa alasan yang jelas. Kita butuh perdamaian, kita butuh negosiasi, kita butuh diplomasi. Hentikan saling membunuh dan menghancurkan apa yang telah dibangun selama puluhan tahun demi Malia Tomatka lagi. Saya berani menebak dengan hati-hati bahwa inilah kira-kira yang dipikirkan. Jika bukan mayoritas, maka setidaknya sebagian yang sangat besar dari masyarakat. Sekarang, Malia Tomatka adalah sebuah kota yang sudah lama diperjuangkan Rusia untuk direbut. Dan itu hanyalah kota biasa, tapi kota ini telah menjadi meme di dalam Rusia, di mana orang-orang bercanda seperti, kenapa kita butuh Malia Tomatka? Apakah kita akan mengorbankan 1 juta orang lagi hanya untuk merebut kota kecil ini? Ngomong-ngomong, ini adalah kota di Ukraina. Tapi ya, jadi itulah yang dia gunakan. Pada dasarnya mengatakan jangan hancurkan apa yang sudah dibangun selama puluhan tahun hanya demi Malia Tomatka lagi. Ini berasal dari seorang komentator Rusia yang punya cukup banyak pengikut di dalam Rusia. Sekarang, saya yakin beberapa dari kalian berpikir, hey, ini hanya ekonom dan komentator yang berbicara kan? Itu sebenarnya tidak terlalu penting. Dan saya tahu banyak orang tidak terlalu menghormati para ekonom. Saya rasa ada lelucon Presiden Reagan tentang bagaimana semua kekacauan di dunia diciptakan oleh para ekonom. Yang sekali lagi menurut saya memang agak masuk akal. Itu memang agak masuk akal. Tapi bukan hanya profesi-profesi ini yang mengkritik apa yang sedang terjadi. Bahkan ada beberapa komandan militer dan orang-orang yang bekerja dengan militer yang mengatakan hal serupa. Selanjutnya saya punya cuplikan dari seorang ahli strategi militer yang dulunya adalah anggota staf umum Rusia, Konstantin Sikov. Dan dia memperingatkan tentang hal yang sudah kita bicarakan.
Dan dia juga memperingatkan tentang hal yang sama yang diprediksi oleh semua ekonom ini, sebuah ledakan sosial politik di dalam Rusia. Jadi, silahkan dengarkan. Ini berarti melakukan operasi ofensif strategis yang bertujuan untuk mengalahkan angkatan bersenjata Ukraina secara menentukan. Segala hal lainnya hanyalah setengah-setengah. Setengah-setengah yang justru membawa situasi ke ambang yang sangat berbahaya bagi negara kita. Ya, lalu apa kesimpulannya? Semua ini dilakukan meskipun ada segala halangan. Jadi, kesimpulannya sangat sederhana. Bahwa jika kita tidak beralih ke tindakan tegas seperti ini sekarang atau dalam waktu dekat, maka risiko ledakan sosial politik akan semakin meningkat bagi kita. Apa tandanya? Tanda pertama adalah demonstrasi yang jelas dari ketidakpuasan kalangan pemodal besar terhadap kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan adanya perpecahan mendalam di dalam elit politik Rusia. Faktanya, para pengusaha besar secara terbuka menentang kebijakan presiden dan pemerintah. Di sisi lain, kita melihat meningkatnya rasa kesal di masyarakat. Sekarang saya ingin memperjelas satu hal. Ya, banyak orang di dalam Rusia yang menentang perang ini, dan perlahan-lahan semakin banyak dari mereka yang mulai bersuara. Tapi itu tidak berarti semua orang menentang perang. Faktanya, ada beberapa pecandu alkohol di pemerintahan Rusia yang sepenuhnya mendukung perang ini. Dan orang-orang ini secara terbuka menyebut siapapun yang menentang perang sebagai orang bodoh. Sekarang tentu saja beberapa dari kalian mungkin sudah menebak siapa yang saya maksud. Saya sedang membicarakan boneka kecil kesayangan Putin, Dmitry Medvedev. Dan baru-baru ini dia mengecam setiap anak muda di Rusia. Dia berkata, setiap anak muda Rusia yang menentang perang, ya orang bodoh. Dengarkan saja. Namun demikian, konfrontasi ideologis tidak akan berakhir karena masalah-masalah ini tidak hanya ada di pihak mereka saja. Kita juga memilikinya. Lihatlah, berapa banyak orang bodoh yang muncul ke permukaan di masa sulit dan dramatis ini. di masa yang sangat sulit dan dramatis ini. Orang-orang bodoh, sungguh. Anak-anak bodoh yang seringkali bahkan tidak mengerti apa yang mereka lakukan dan mudah tergoda oleh segala macam janji. Sejumlah uang yang menyedihkan, atau sekedar ingin memberitahu teman-teman mereka bahwa mereka menentang segalanya. Di antara teman sebayanya, mengatakan bahwa dia menentang segalanya. Itu Tentu saja, seringkali merupakan hal yang khas bagi anak muda. Tapi apa masalahnya? Kita hanya perlu memahami bahwa banyak orang ada yang tidak beres di kepala mereka. patriotisme seperti itu. Itulah sebabnya pendidikan patriotik yang didasarkan pada teladan terbaik yang diberikan oleh para pahlawan kita sangatlah penting. Hal ini memberi kita peluang besar untuk memastikan bahwa sebagian besar orang dapat lebih memahami kebenaran tentang perang, tentang balas dendam, tentang peran negara kita, tentang apa yang telah dilakukan untuk mempertahankannya selama berabad-abad dan apa yang sedang dilakukan sekarang. Dan tentu saja, orang ini memiliki jabatan resmi, jadi dia harus sedikit lebih diplomatis. Tapi para blogger perang Rusia yang mendukung perang ini masih belum sediplomatis itu. Menurut saya, mereka sudah melangkah terlalu jauh. Tapi sebelum kita masuk ke cuplikan itu, saya ingin menunjukkan kepada kalian apa yang terjadi dengan partai yang baru saja dilarang oleh Putin, satu-satunya partai anti perang di Rusia. Nah, di video terakhir kita sudah membahas tentang partai ini yang dilarang ikut serta dalam pemilu mendatang karena pelanggaran hak cipta dan hal-hal semacam itu. Itu alasan yang digunakan Putin untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Tapi sayangnya, jumlah pengikutnya justru bertambah. Partai itu justru semakin populer karena Putin berusaha membubarkannya. Saya rasa ini, bukan efek Dunning-Kruger. Ini seperti efek internet di mana ketika kamu mencoba melarang sesuatu, justru malah jadi lebih populer. Kamu malah menarik lebih banyak perhatian ke situ. Jadi karena itu, yang dilakukan Putin sekarang adalah memenjarakan salah satu pemimpin di balik partai ini. Dan dia telah dipenjara karena menyebarkan informasi palsu tentang tentara Rusia. Dipenjara lebih dari 11 tahun hanya karena bersikap anti-perang. Satu-satunya partai anti-perang di Rusia yang ternyata punya dukungan jauh lebih besar daripada yang saya sebutkan di video sebelumnya. Waktu kita membicarakan partai ini, kalau tidak salah sekitar seminggu yang lalu, saya bilang mereka punya sekitar 3% dukungan. Itu sebenarnya tidak benar. Saya rasa sekarang mereka punya lebih dari 10% dukungan menurut survei di Rusia. Jadi ini adalah survei yang bisa dimanipulasi oleh Putin jika dia mau. Dan menurut survei-survei ini, partai tersebut terus berkembang. Dan tentu saja, di luar Mahkamah Agung tempat keputusan itu dibuat, ada anak-anak muda Rusia yang setiap hari datang ke sana untuk melakukan protes. Dan mereka ditangkap. Jadi jelas anak muda Rusia tidak mendukung perang ini. Mereka sangat menentangnya. Mereka juga menentang Putin yang melarang partai-partai hanya karena partai-partai itu anti perang. Dan sekarang kita punya blogger perang Rusia yang mencoba ikut campur dalam semua ini dengan mengatakan bahwa, hey, siapapun di Rusia, bahkan jika itu adalah anak muda yang menentang perang ini, mereka harus diusir dari negara ini. Dengarkan cuplikan berikut ini. Bajingan-bajingan ini menulis bahwa untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, warga Rusia memiliki kesempatan nyata untuk memilih perdamaian dan kebebasan.
untuk secara legal dan aman mendukung perjanjian gencatan senjata. Kalian bajingan dan brengsek. Terima kasih kepada semua orang yang percaya akan hal ini. Mereka percaya pada masa depan Rusia yang damai dan bebas. Akan seperti itu ketika kita menang. Dan kami akan mengusirmu dari sini. Jadi kami mengajak kalian untuk bergabung bersama kami dan bekerja sama. Ini ditulis oleh seseorang bernama Nikolai Rybakov, ketua partai Yabloko, yang entah kenapa masih belum dipenjara. Kenapa mereka belum memenjarakan bajingan ini? Kenapa dia masih belum dipenjara? Dasar kumpulan orang bejat. Kalau kita kesampingkan emosi, tentu saja saya mendukung spektrum politik yang luas. Tapi ketika ada orang yang masuk ke spektrum politik itu yang, ya, sama sekali tidak peduli dengan pertempuran sengit atau kematian orang-orang kita. Maksud saya, mereka benar-benar mengusulkan omong kosong ini sekarang. Semacam perjanjian damai. Tidak, presiden kita juga mengusulkan perjanjian damai. Presiden kita siap untuk bernegosiasi, tapi dengan satu syarat. Demilitarisasi, denazifikasi, bahasa Rusia, pemulihan status gereja Ortodoks Rusia, Donetsk dan Luhansk, sepenuhnya menjadi milik kita. Zaporizhia, wilayah Kherson. Semua bajingan itu enyahlah dari sana. Kembalikan semua wilayah kami. Kita lihat saja. Lalu akan bukan ada blok. status non-blok, laut hitam yang bebas. Kita lihat saja. Mereka menginginkan sesuatu yang lain. Orang-orang ini menginginkan sesuatu yang lain. Mereka ingin negara itu sendiri berhenti untuk, dan mereka terus melanjutkan. Apa yang mereka lakukan sekarang, akan saya beritahu apa yang mereka lakukan. Itu disebut sebagai sondage. Dalam pekerjaan operasional, ada istilah yang disebut agen sondage. Tapi di sini istilah itu benar-benar cocok dalam arti sebenarnya. Bajingan-bajingan ini memutuskan untuk melihat berapa banyak sampah seperti ini yang masih tersisa di sini yang akan memilih Yabloko. Ya sudah, silakan saja. Saya minta maaf telah memanggil kalian seperti itu. Saya percaya bahwa orang-orang yang tidak mendukung operasi militer khusus, orang-orang yang membenci negara saya, orang-orang yang percaya bahwa wilayah harus diserahkan, dan sebagainya, semuanya. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya dicabut kewarganegaraannya. Jika kamu tidak suka Rusia hebatku, enyah dari sini. Verkhny Lars. Ada banyak kota dan negara yang menunggumu. Mereka bahkan akan memberimu pekerjaan. Dinas Keamanan Ukraina dan Intelijen Militer. Memanfaatkan keamanan dan intelijen militer. Sekarang, sementara semua itu terjadi, Ukraina terus menambah tekanan dari luar. Hanya tadi malam, para elit Moskow merasakan apa yang sudah diketahui oleh seluruh negeri. Di sini, Anda bisa melihat di layar Anda, Ukraina mengirim ratusan drone ke seluruh Rusia, beberapa di antaranya bahkan menuju ke ibu kota. Kami sebenarnya punya 2 cuplikan dari Moskow yang menunjukkan drone meledak di mana-mana. Yang pertama sudah Anda tonton di awal video. Berikut yang kedua, silakan lihat. Sialan, brengsek. Apaan ini? Kiamat atau apa? Sekarang, ini bagian yang agak aneh. Serangan ini terjadi pada malam hari dan tidak ada pemadaman listrik pada malam itu. Tapi di pagi harinya, terjadi pemadaman listrik yang dimulai tepat setelah warga mendengar bunyi letupan keras di gardu listrik. Pada saat itu tidak ada drone di langit. Jadi saya tidak terlalu yakin bunyi letupan itu apa. Mungkin itu adalah drone yang menabrak gardu listrik dan kerusakan dari gardu itu kemudian menyebar menjadi semacam ledakan. Atau mungkin itu sesuatu yang lain. Mungkin itu hanya infrastruktur Rusia yang rusak karena sudah tua. Dan jujur saja, itu bukan hal yang mustahil terjadi. Bagaimanapun juga, apapun itu menjadi masalah besar bagi banyak orang Rusia, terutama di distrik bisnis Moskow. Lihatlah, beberapa bagian Moskow dilaporkan mengalami pemadaman listrik. Sekitar 10 orang dikabarkan terjebak di dalam lift di teater dan tidak bisa keluar tanpa bantuan. Secara terpisah, laporan gangguan melonjak di berbagai layanan di Rusia, termasuk operator telekomunikasi, bank, jejaring sosial, platform streaming, dan layanan online lainnya. Penyebab gangguan listrik dan internet yang dilaporkan tidak disebutkan. Secara keseluruhan, tampaknya sekitar 10.000 warga Moskow terdampak oleh pemadaman listrik ini setelah serangan drone di malam hari. Dan sekali lagi, kita tidak tahu alasan pastinya, tapi kemungkinan besar Anda mungkin akan menyalahkan Ukraina, entah bagaimana caranya. Dan saya yakin itulah yang akan dilakukan Rusia. Dan tentu saja, karena perang ini, ekonomi Rusia terus mengalami kesulitan. Dan pasar saham Rusia menunjukkan hal itu dengan jelas. Bank-bank mengalami penurunan, perusahaan pergudangan seperti Wildberries juga turun, meskipun Wildberries adalah perusahaan swasta. Saya yakin nilainya juga turun. Dan kamu tahu alasannya, kenapa nilainya turun? Ozon juga turun, yang merupakan pesaing Wildberries. Dan semua perusahaan yang memegang porsi besar dalam ekonomi Rusia, mereka juga jatuh dengan cukup cepat. Pemberontakan yang diperingatkan oleh ekonom itu, sepertinya pasar sudah memberikan sinyal bahwa itu akan terjadi.
Sekarang, saya ingin menunjukkan sebuah klip menarik yang baru saja saya temukan. Kami memiliki seorang relawan Amerika yang berada di Ukraina berjuang untuk Ukraina. Dan saya ingin memperjelas sebelum kami menunjukkan klip ini, dia bukan tentara resmi. Dia hanya seorang relawan yang mendukung perjuangan Ukraina untuk menentukan nasib sendiri. Dan dia pergi ke sana untuk membantu. Baru-baru ini dia membagikan pengalamannya tentang bagaimana rasanya bertempur bersama Ukraina, berjuang untuk Ukraina. Jadi, silakan dengarkan. Carl Sainz Geyer dari Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Dan saya di sini untuk membantu rakyat Ukraina sebisa mungkin. Rusia menginvasi, mereka membunuh wanita dan anak-anak. Dunia tidak melakukan apa-apa tentang hal itu. Para politisi hanya berbicara, dan Ukraina membutuhkan orang-orang yang bertindak. Orang-orang di sini berjuang lebih keras daripada tentara Amerika. Perang ini jauh lebih berat bagi rakyat Ukraina dibandingkan dampak perang Amerika yang pernah saya lihat terhadap rakyat Amerika. Ini sangat berbeda. Amerika punya banyak uang untuk pelatihan, Ukraina tidak. Jadi Ukraina harus sangat cerdas untuk mencari cara merekrut orang-orang yang tidak pernah menyangka akan menjadi tentara dan mengubah mereka menjadi pejuang. Sejujurnya, pengalaman terbaik yang pernah saya alami adalah ketika saya mengikuti seleksi komando bersama Unit 25. Kami menjalani seleksi selama 10 hari yang sangat-sangat sulit untuk diterima di Unit 25 sebagai orang asing. Dan mereka benar-benar membuat kami kelelahan. Jadi pada saat kami sampai di Baisa VP, kami sudah siap untuk segala hal yang mereka miliki, dan kami memahami kenyataan yang dihadapi Ukraina. Saya khawatir tentang tinggal dan bekerja bersama para pria yang dimobilisasi. Saya tahu banyak dari mereka yang tidak bahagia. Saya tahu banyak dari mereka yang marah, tapi saya tidak menemukan apa-apa selain keramahan. Tidak ada selain kemurahan hati. Tidak ada selain persahabatan dari rakyat Ukraina. Bahkan di masa sulit ini, mereka tidak pernah berhenti tersenyum. Mereka terus menawarkan makanan kepada saya. Saya belum pernah makan begitu banyak makanan manis seumur hidup saya. Dan mereka membuat masa yang sangat sulit menjadi jauh lebih menyenangkan. Merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama orang-orang Ukraina. Tahukah Anda, bagian yang paling mengejutkan dari cerita ini adalah bahwa Ukraina baru saja melakukan serangan balasan terbesar sejak tahun 2023. Serangan itu pada dasarnya menghapus semua keuntungan yang telah diraih Rusia tahun ini, sementara mereka kehilangan ratusan ribu tentara. Tapi tidak ada media arus utama yang benar-benar memberitakan hal ini. Tidak peduli dari sisi mana Anda melihatnya. The New York Times tidak memberitakan kabar ini, setidaknya belum. The Wall Street Journal juga tidak memberitakannya. Dan tentu saja, kita juga punya sisi lain. Kita punya mesin propaganda Rusia yang menghabiskan miliaran dolar setiap tahunnya untuk menyebarkan kebohongan yang ingin Putin supaya semua orang percaya. Inilah alasan tepat mengapa kami melakukan apa yang kami lakukan untuk mengungkap kebenaran tentang keberanian Ukraina dan melawan propaganda Rusia. Sekarang saya akui, kami tidak punya miliaran dolar seperti Vladimir Putin, tapi kami punya kalian semua. Baru-baru ini kami meluncurkan Basics Insider. Ini adalah cara bagi kalian untuk mendukung kami dan mendapatkan liputan bonus sebagai imbalannya. Kalian bisa menjadi anggota sekarang juga dengan mengklik tombol bergabung di bawah ini atau dengan mengunjungi basicsinsider.com. Sekarang izinkan saya memberitahu kalian apa yang akan kalian dapatkan jika menjadi anggota. Karena ini bukan sekadar amal. Jika kalian menjadi anggota, kalian akan mendapatkan video eksklusif yang kami unggah setiap hari dan tidak muncul di YouTube. Kami membahas lebih dalam topik-topik yang kami bahas, menghabiskan lebih banyak waktu pada detail-detail yang tidak bisa dimasukkan ke dalam video-video tersebut. Dan tentu saja, yang terbaik dari semuanya, menghadirkan veteran militer berpengalaman seperti Chuck Farr untuk menganalisis rekaman garis depan, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan memisahkan fakta dari propaganda. Ini benar-benar liputan kami yang tanpa sensor dan lebih mendalam untuk orang-orang yang ingin memahami konflik-konflik ini lebih dari sekedar berita utama. Dan tentu saja, saya jujur saja, keanggotaan Anda juga sangat membantu kami. Kenyataannya adalah algoritma YouTube terus berubah. Pendapatan iklan naik hari ini dan turun keesokan harinya. Video-video direkomendasikan minggu ini dan mungkin tidak direkomendasikan minggu depan karena sesuatu yang kami katakan. Itulah mengapa membangun komunitas anggota berarti kami bisa terus membuat liputan independen tanpa sepenuhnya bergantung pada algoritma yang maha kuasa. Jadi jika Anda suka analisis yang lebih mendalam sambil membantu kami melanjutkan pekerjaan ini, Anda bisa menjadi anggota dengan mengklik tombol gabung di bawah ini atau dengan mengunjungi Basics Insider. Kami akan sangat senang jika Anda bergabung. Dan yang terbaik, berikut adalah cuplikan dari video eksklusif kami di mana Chuck Farr melakukan analisis rutinnya. Silakan dengarkan. Ini hanya menunjukkan akibat dari salah satu fasilitas Wildberries yang terkena serangan. Yang menarik dari ini adalah semua orang akan berpikir, ya lihat mereka membakar banyak iPhone, skateboard, dan kaos bertuliskan "Saya cinta Putin". Tapi ini adalah tempat di mana kamu bisa membeli kabel serat optik sepanjang 30 km dalam wadah aerodinamis yang bisa kamu pasang di drone kamu. Di sini kamu bisa membeli alat bidik termal untuk senapan, kamu bisa membeli perangkat penglihatan malam, rompi anti peluru, helm balistik. Dan hal lainnya adalah, ini bukan hanya serangan terhadap barang dagangan kan? Kamu sedang melihat pusat distribusi yang benar-benar hancur. Benar kan? Semua komputer, para logistikus, perencanaan. Kamu tahu, jadi kamu menghancurkan hal-hal yang membuat jaringan distribusi Amazon bisa berjalan. Dan Wildberries itu kamu tahu,
Itu adalah Amazonnya Putin. Kamu harus berpikir, kalau barang-barang ini tidak ditumpuk rapat memenuhi ruangan, mereka tidak akan terbakar seperti ini. Ya, dan kamu tahu, aku bukan ahli ilmu kebakaran. Tapi di sana ada plastik, elektronik, mungkin banyak sekali baterai litium. Maksudku, kamu tahu, di SEALs kami menyebutnya target simpatik. Artinya kalau kamu menghantamnya, target itu akan hancur sendiri. Dan ini tidak terjadi pada sekelompok orang baik, jadi harap ada keterlambatan. Kalau kamu pesan sesuatu untuk Natal dari Wildberries, lihat saja mungkin baru sampai Paskah depan. Mereka juga baru saja mengesahkan undang-undang Adam bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat drone. Dan mereka mengesahkan undang-undang itu sekitar seminggu sebelum serangan-serangan ini dimulai. Jadi, Saya melihat itu dan saya terus mendengar orang-orang membicarakan berapa banyak uang yang Wildberries hutang ke bank-bank Rusia. Kamu tahu, mereka tidak akan bisa membayar kembali itu. ya saya punya rekan di Keypost, Jason Smart, dan kamu tahu, dia membahas ekonomi cukup dalam. Lihat, dia itu PhD. Saya cuma tukang gedor pintu. Tapi kita tahu hubungan antara runtuhnya kredit dan tidak. Dan kamu tahu, seiring jaringan Wildberries ini semakin kamu tahu terkoyak, itu bisa menghasilkan lebih sedikit uang. Dan itu berarti mereka tidak bisa membayar, tidak bisa melunasi utangnya, dan sebagainya. Jadi ini adalah sistem yang sangat saling terhubung. Dan semua ini terjadi di waktu yang buruk bagi Putin dan Rusia. Begitu banyak efek domino yang Anda tahu memengaruhi semua orang, semua warga negara, dan mereka pasti akan mendatangi Putin dan berkata, "Hey, kami tidak mau berurusan dengan ini lagi." Ya, rakyat Rusia memang punya kapasitas luar biasa untuk menahan penderitaan. Mereka sudah terbiasa dengan tipu daya, kelangkaan, penjatahan, dan sebagainya. Anda tahu, pada bulan September nanti akan ada pemilihan untuk Rusia bersatu. Mereka hanya punya 24%. Jika Anda ingin menonton sisa video ini dan video lainnya seperti ini, Anda bisa pergi ke Basics Insider atau klik tombol bergabung di bawah ini.